Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Engkau memberi kepada kami Tuhan untuk datang kepada Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami semua dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Agar kehidupan kami boleh menjadi lebih baik lagi Tuhan dengan firman-Mu ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi mulut dan bibirnya Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih sayang dan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih untuk Bu Lydia yang sudah memimpin dalam doa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Daniel Kurniadi dari Atlanta, Georgia, USA. Beliau dari profesional tetapi di tengah-tengah kesibukan menyiapkan diri untuk berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Saya silahkan kepada Bapak Daniel. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih, selamat malam, selamat sore Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Oke, saya akan share screen saya ya. Oke, saya mau mulai saat ini untuk sharing. Amin. Selamat datang untuk pertama kali Ibu Adolfina ya Bu ya, yang dari Makassar ya Bu ya. Ya ini saya diminta sharing, tapi saya ini sebenarnya amatir boleh dibilang ya. Jadi saya bisa sharing yang saya bisa tahu dari background saya ini. Saya boleh dibilang di bidang yang berhubungan dengan teknologi. Jadi saya mungkin malam ini share-nya akan mengenai Allah yang Maha Kuasa atau Sovereign God for His creation itu berdasarkan sains. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. So, pertanyaan yang datang itu kalau menurut saya adalah apakah sesuatu itu bisa datang dari yang tidak ada? Can something come from nothing? Kalau kita tuh berbicara dengan penciptaan, dengan creation Tuhan ya, di kitab Genesis, Kejadian, itu kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, manusia, dan semuanya. Ya. Tapi ini sekarang kita ini di abad ke-21, boleh dibilang ya, teknologi itu begitu pesat berkembang. Dari mulai manusia diciptakan, Adam dan Hawa, itu ya kalau kita melihat dari lineologinya itu, time frame-nya itu kira-kira mungkin ya sekitar 6.000 tahun lebih lah kira-kira. Tapi ini teknologi itu sudah berkembang sedemikian besar pesatnya dari mereka diciptakan sampai sekarang. Boleh dibilang mungkin terlalu cepat kalau saya bilang. Ya. Jadi sekarang ini terutama agama Kristen, agama yang berbicara percaya dengan penciptaan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita semua, our sovereign God yang Maha Kuasa. Mereka ini challenge teori kita ini berdasarkan research mereka dalam bidang teknologi, sains dan sebagainya. Nah, ini saya coba mau mengupas ini dari sisi sains ya. Jadi message saya saat ini, hari ini, sharing saya ini penuh dengan sains. Tidak hanya dengan Alkitab. Saya akan ambil Alkitab, tapi banyak sainsnya. Oke? Nah, ini saya akan maju ke agenda. So, agenda saya hari ini, nomor 1 itu teori penciptaan berdasarkan versinya sains, versinya teknologi. Ya. Nomor 2 itu bagaimana kita mengenal bumi kita dan tata surya kita, solar system. Ya, itu kita nanti saya akan kasih buat presentation sedikit-sedikit mengenai apa itu bumi, bentuknya, semua segala macam. Saya akan pakai Google Earth. Ya. Nomor 3 ini baru saya akan masuk mengenai dari sisi teisme, dari sisi
yang percaya ada Tuhan pencipta kita, ya, dari kitab Genesis. Yang keempat itu seperti penutupnya, apakah sains itu bertentangan dengan teisme, dengan konsep ketuhanan, ya. Jadi itu kira-kira yang agenda kita hari ini. Nah, ini saya pertama kali saya akan kasih ilustrasi dulu, ya. Ini ada dua orang ini profesor terkenal, ya. Ini cuman fiksional, ya, cuman apa sih cerita. Yang satu ini ahli astrofisika, berhubungan dengan bintang-bintang, semua kosmos. Yang satunya lagi ahli kosmologi. Kosmologi itu bagian dari fisik, astrofisik, yang khususnya menyelidiki tentang penciptaan, ya, bagaimana awalnya. Nah, mereka ini ceritanya lagi jogging pagi di luar, ya. Mereka ini ya sama-sama orang inilah, orang-orang yang boleh dibilang punya satu pendapat, ya, gitu loh, satu pemikiran tentang penciptaan. Nah, sedang berlari jogging, mereka itu menemukan beberapa kelereng, marbles bahasa Inggrisnya, marbles, di dekat trek. Si ahli astrofisika, profesor ini bertanya ke teman yang ahli kosmologi. Pasti ini ada anak kecil atau siapa yang main-main kelereng di sini, ketinggalan gitu, ya kan, jatuh. Teman-temannya ini yang ahli kosmologi ini bisa, oh ya pastilah, kalau enggak mungkin dari mana, ya kan? Pasti itu ada orang yang ketinggalan ini kelerengnya, gitu loh. Terus pembicaraan mereka berlanjut. Si astrofisik bertanya, bagaimana kalau seandainya kelereng ini lebih besar bentuknya? Mungkin sebesar bola basket. Kira-kira itu menurut kamu ada di sini secara kebetulan, atau apakah ada orang yang membawa, meninggalkan, terus ketinggalan ada? Oh ya enggak, iya pastilah. Pasti ada orang yang bawa lah, nggak mungkin kan. Apalagi bendanya udah sebesar itu, ya kan. Kelereng aja mungkin ini orang jatuh dari kantong, pasti ada yang membawa. Nah, terus percakapan berlanjut. Bagaimana kalau seandainya suatu, ini namanya Ferris wheel, ini di London, suatu apa sih namanya nih, Ferris wheel bahasa Indonesia aja, ya anggapnya Ferris wheel lah, ya saya nggak tahu, lupa bahasa Indonesianya. Seperti ini bentuknya, apakah mungkin itu terjadi dengan begitu saja tanpa ada orang membuat? No, tidak mungkin, itu nonsense. Temannya yang kosmologi bilang. Bicaraan terus berlanjut. Bagaimana dengan kosmologi kita? Dengan universe kita? Dengan semuanya, dengan planet yang kita tinggali, dengan bintang, dengan apa? Si ahli kosmologi karena bidangnya memang ingin membuktikan bahwa sesuatu itu terjadi karena suatu proses fisika. Dia bilang, loh, kan kita semua sudah setuju. Dunia sudah tahu, dan kita pun berkecimpung di bidang seperti ini. Tentu saja, semua kosmologi universe ini itu bisa terbentuk begitu saja. Nggak mungkin ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan? Ya kan? Segini besar universe, segini besar jarak bintang, planet, semua. Siapa yang bisa membuktikan? Kalau ada yang menciptakan, sebesar apa orang yang menciptakan kalau itu ada? Udah, stop nonsense. Nah, ini saya kasih gambar gini kenapa? Karena ini sudah menjadi ajaran di dunia, di pendidikan kita, terutama ya di Amerika, mungkin di Indonesia pun juga, bahwa penciptaan itu menurut teknologi, menurut sains itu adalah terjadi secara kebetulan, bukan sesuatu yang ada sesuatu seperti Tuhan yang mempunyai kemampuan, punya kuasa begitu besar sehingga menciptakan semuanya ini. Nggak mungkin, menurut mereka itu terlalu besar universe ini. Jarak antara bintang dengan bintang itu ratusan juta tahun cahaya, kecepatan cahaya. Ya. Jadi mereka sependapat nih, bahwa itu nonsens.
Kalau seandainya ini Tuhan yang menciptakan. Jadi saya kasih ilustrasi kedua. Ilustrasi kedua sama. Ini di bidang sekarang makhluk hidup. Ini teori evolusi. Ini sudah diajarkan di Amerika khususnya. Saya tidak tahu di mana-mana. Di Indonesia mungkin sama lah. Dari mulai anak kecil, anak SD itu sudah diajarkan bahwa kita ini manusia, makhluk hidup ini adalah terbentuk dari sel, terus mutasi, berubah menjadi memecah diri, menjadi binatang, menjadi apa, segala macam, sampai ada teori evolusi dari Darwin, bahwa manusia sekarang ini adalah dulu-dulunya itu ratusan juta tahun yang lalu lah. Ya, mereka bilang itu pokoknya sesuatu yang lama sekali evolusi, pelan-pelan menjadi dari yang apa sih, seperti kayak berupa seperti kayak kera, monyet, terus berevolusi menjadi seperti manusia. Nah, kita ini masih manusia yang masih purba ini. Tapi kira-kira seperti itu teori evolusi. Ini semua sudah menjadi world view, sudah menjadi pandangan dunia sains itu seperti ini. Nah, sekarang saya mau masuk ke chapter pertama setelah ada dua ilustrasi ini. Oke. Yang pertama, menurut quantum physics dan kosmologi itu adalah asal muasalnya itu adalah Big Bang. Big Bang itu slide yang tadi saya kasih unjuk itu, ya. Kira-kira Big Bang teori itu menurut mereka terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ya, universe kita mulai dari suatu fireball seperti bola api kecil yang padat. Kemudian universe kita mulai bertransisi secara cepat dari suatu keadaan yang sangat panas dan padat, terjadilah explosion, ledakan, sehingga membentuk banyak galaksi. Galaksi itu gugus bintang ya, kayak seperti apa sih namanya, kelompok bintang yang satu bagian itu loh, galaksi. Dan bintang dan planet dan sebagainya. Dan melalui proses pendinginan, menjadi bentuk yang semakin berkurang kepadatannya dan menjadi stabil. Seperti kayak bumi. Bumi ini dulunya katanya salah satu bintang yang pecah. Boom. Menjadi pecahan-pecahan kecil, menjadi planet-planet, menjadi asteroid, menjadi apa. Terus terjadi proses pendinginan sehingga menjadi padat dan stabil. Ya, proses ini katanya masih berlangsung sampai saat ini. Ini versinya mereka. Jadi istilahnya Big Bang itu asal muasalnya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya ditanya, peristiwa apa sebelum Big Bang? Ya kan? Kalau mereka bisa bilang itu Big Bang kejadiannya, akhirnya mereka membuat ahli kosmologi itu bilang begini. Mereka tuh bilang belum mendapatkan jawaban. Tapi mereka sependapat. Karena kan mereka yang membuat ini semua teori kan. Sependapat pada awalnya sebelum Big Bang itu, universe kita adalah kosong, empty space. Angkasa yang kosong dan sangat dingin. Jadi ini mirip-mirip seperti kayak di kitab Genesis ini. Ya. Mereka saking nggak bisa tahu jawabannya, mereka akhirnya pendapat mereka ini. Yang sebagian besar mereka akhirnya oke lah, inilah. Nah, empty space ini membawa energi yang melebarkan universe menjadi bentuk yang begitu besar, yang menjadi situasi sebelum Big Bang. Jadi jawabannya Big Bang sebelumnya apa? Ya ini, dibilang kosong. Jadi sesuatu yang hampa, sesuatu yang nothing, tidak ada. Ya. Begitupun teori evolusi. Teori evolusi bagaimana kehidupan itu terbentuk. Nah, itu ada beberapa ahli. Rudolf Virchow itu salah satunya itu punya teori namanya omnis cellulae cellula. Artinya sel-sel itu terbentuk dari sel-sel yang sudah ada dan membelah diri. Jadi pembelahan sel. Nah, ini asal muasalnya mereka bilang itu ini. Jadi kita itu dulu nggak tahu lah, manusia yang zaman sekarang ini zaman ratusan juta tahun yang lalu mungkin berupa seperti bakteri atau sel atau apa, terus berevolusi, berpecah diri menjadi sel lain, terus-terusan. Tidak ada conclusion-nya dari mana jadi sel itu menjadi binatang, nggak ada. Dari manusia, dari sel itu menjadi tumbuhan.
Tidak ada itu, boleh dibilang mereka belum tahu itu. Begitupun Charles Darwin. Charles Darwin itu manusia, menurut mereka dia manusia itu berasal dari sejenis primate seperti kayak monyet yang hidup jutaan tahun yang lalu. Mereka mengalami proses evolusi perlahan-lahan berubah bentuk fisik dan mental menjadi manusia. So, itu menurut mereka. Ya. Terus terang kalau saya ditanya seperti ini dulunya monyet, saya sih nggak setuju ya. Nggak setuju. Tapi kalau lihat slide berikutnya itu, slide sebelumnya itu kalau seandainya kita melihat jerapah yang berleher pendek untuk bisa menjangkau makanan yang ada di pohon, lehernya makin panjang, mungkin masih masuk akal. Itu untuk dia stretching muscle-nya dia, merentangkan ototnya sehingga bisa menjadi makin panjang. Tapi kalau saya dari monyet, saya nggak setuju terus terang. Ya kan? Siapa yang setuju itu? Kita nggak ada yang setuju. Kalau saya sih nggak mau. Nah ini, jadi kesimpulannya ini mereka ini gagal membuktikan something come from nothing. Mereka ini tidak bisa membuktikan sesuatu itu dapat datang dari yang tidak ada. Ya, saintis itu masih belum bisa menjawab dari mana asal pertama kali konsep Big Bang dan sebelum Big Bang dan makhluk hidup terbentuk. Ya, teori evolusi sampai sekarang masih belum menjawab kalau seandainya manusia adalah hasil proses evolusi dari makhluk sejenis monyet, mengapa sekarang masih ada monyet yang tidak berevolusi? Itu aja, pertanyaannya gampang. Mereka bisa buktikan kenapa monyet yang masih ada sekarang ini tidak berevolusi menjadi manusia semua, ya kan? Nah, ini sebagai dari latar belakangnya medical, ya. Manusia itu mempunyai DNA 23 pasang kromosom, ya. 23 pasang berarti punya 46 kromosom, 23 pasang. Dan simpansi monyet simpansi itu mempunyai 22 pasang kromosom. Ini satu pasang kromosom aja kurang, ya nggak bisa sama. Spesies itu berbeda. Jenisnya berbeda, manusia dengan simpansi. Gitu. Jadi ini proses ini sudah membuktikan bahwa mereka ini sebenarnya tidak bisa membuktikan, gitu loh. Menurut versi science, ya. Oke, saya masuk berikutnya. Nah, ini sekarang kita mau mempelajari dulu tentang bumi dan solar system kita. Ya. Ini adalah galaksi tempat di mana solar system kita ini, bumi, matahari, dan sebagainya itu terletak. Kita ini di galaksi namanya Milky Way. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya dari zaman dulu ya. Di sekolah-sekolah diajarin kita ini diletaknya Milky Way. Nah, Milky Way galaksi itu besar sekali. Ini pusatnya ini. Kira-kira kita ini di sini nih, kecil. Di sini ini baru ada matahari, bumi, dan planet-planet lain solar system kita. Jadi ini kalau kita lihat ini luar biasa besarnya. Ya. Tapi kita ini untungnya letaknya katanya tidak di tengah-tengah core. Ini tempat terjadi tetap ini prosesnya mereka ini Big Bang. Ya, menurut mereka ini terus bakal explosion. Tapi kita ini katanya jauh. Jadi kita ini boleh dibilang safe. Ya, ini menurut science. Apakah saya setuju? Ya, kalau ini saya setuju. Kenapa saya setuju yang tidak setuju yang satu? Kalau ini saya setuju karena kita ada bukti. Nah, itu penting. Bukti itu penting. Ya. Yang tadi itu mereka cuma berteori, tapi tidak ada bukti. Kalau ini saya tahu, ini ada bukti. Saya percaya kalau ini adalah kenyataan seperti ini. Ya. Dari mana taunya? Ya, nanti kita lihat berikutnya. Ini kira-kira solar system kita. Ya. Ini solar system artinya matahari ini pusatnya. Pusatnya dari yang kita lihat setiap hari, terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Letaknya kira-kira matahari begitu. Ini pusatnya dari tata surya kita, bukan universe ya, beda ya. Universe itu keseluruhannya. Ini tata surya kita. Nah, kita ini mendapatkan sinar matahari dari ya ini, bumi mengitari rotasi dan orbit mengitari matahari. Begitupun planet-planet lainnya. Nah, tata surya kita ini ada 8 planet, dulu ada 9. Namanya Pluto. Pluto itu udah nggak ada karena terlalu kecil katanya.
Tapi ini kira-kira kita ini letaknya di tempat ketiga. Paling dekat Mercury, kedua Venus, ketiga Earth, Mars itu keempat. Ya, dari Mars itu ada pecahan-pecahan seperti batu-batu asteroid. Jupiter, ini planet terbesar di tata surya kita. Ya, sesudah itu ada Saturn, ada Uranus, ada Neptune. Ini kira-kira yang ditemukan di tata surya kita. Apakah nanti ditemukan lagi planet lain? Ya mungkin, kita belum tahu. Kan teknologi masih berkembang terus kan. Bagaimana saya bisa percaya bahwa ini benar? Karena kita punya teleskop. Apa itu teleskop? Teleskop itu adalah alat untuk melihat sesuatu yang jauh. Bintang. Ya, bintang, planet, termasuk galaksi lainnya. Apakah ini akurat? Sangat akurat. Kenapa saya bilang sangat akurat? Mereka ini mempunyai bidang khusus di fisika ini yang mempelajari semua bintang. Jadi bintang galaksi itu sebenarnya bergerak juga. Matahari itu bergerak. Tapi kita semua planet-planet yang ada tata surya kita ini mengikuti orbit matahari kita, sun. Jadi kalau matahari bergerak, kita ngikut semua ini, termasuk bumi. Ya. Jadi ini semua kredibel. Semua ini terbukti. Ya, teleskop itu ada, observatori di mana-mana ada. Planetarium, tempat melihat observatori. Ini termasuk teleskop yang besar ini, raksasa. Ya. Terus ini sekarang modern teleskop. Modern teleskop ini malah ditaruh di angkasa. Bayangkan, kenapa di angkasa? Karena untuk bisa melihat lebih jelas. Sekarang kalau seandainya Bapak Ibu bertanya, ya, kenapa setiap malam kita itu tidak bisa melihat bintang atau bulan atau bintang lah. Bintang itu kan kecil-kecil. Karena apa? Karena letaknya itu kita ini di permukaan bumi. Permukaan bumi ini kita banyak elektro semua segala macam, terang, lampu. Jadi kalau mau melihat bintang yang begitu miliar jumlahnya itu, ya nggak bisa di rumah kita. Kita harus pergi ke satu tempat yang benar-benar gelap. Gelap sekali, bawa teleskop. Nah itu kalau yang punya hobi itu, ya pergi ke sana mereka, ke satu tempat. Dan bintang itu bergerak. Saat ini kita melihat ke utara bintangnya gugusan bintang apa, Sagittarius atau apa, bisa berubah berikutnya. Jadi bintang itu tetap bergerak. Karena kan bumi pun berputar. Ya. Ini letaknya ini sekarang ada Hubble teleskop. Ini Amerika punya, NASA. Letaknya ini di orbit, di angkasa. Teknologinya ini begitu canggih. Ya. Begitu akurat. Dan ini yang terbaru nih. James Webb Telescope. Ini juga di angkasa. Ini lebih canggih lagi. Ya, ini lebih canggih lagi. Ini dia ini 1 tahun yang lalu. Nah, dari teleskop-teleskop ini, gambar-gambar yang ada ini, kita ini boleh dibilang bisa mengenal galaksi yang begitu besar, begitu mengenal kuasa Tuhan yang begitu besar, gitu loh. Jadi sesuatu yang kita pikirkan secara manusia nih harus begini, harus begana, tuh kita tuh mentok, kita tuh nggak bisa memasuki mindsetnya Tuhan itu apa. Kita nggak bakal bisa mengerti. Kita mau bicara, mau belajar sampai kapanpun, tidak akan bisa mengerti karena penciptaan ini adalah sesuatu yang rahasia Tuhan, sesuatu yang tidak bisa manusia itu mengerti. Manusia itu adalah makhluk yang mortal, akan mati. Kita terlalu sedikit pengetahuan kita untuk mengetahui resepnya terjadinya penciptaan dunia. Terlalu kita terlalu nggak tahu, terlalu nggak tahu tapi so tahu. Nah itu manusia. Ya. Jadi boleh dibilang ini. Nah ini sekarang ini tapi ada positif ada negatif. Kenapa positifnya? Positifnya itu jadi manusia ini ingin terus mengetahui, mempelajari. Semakin mempunyai teori bahwa sesuatu itu terjadi dengan demikian tanpa ada urusan apa-apa terjadi, menjadi galaksi, menjadi pecah, Big Bang.
termakin terbukti bahwa sesuatu itu sebenarnya tidak bisa terjadi tanpa ada something, ada Tuhan yang menciptakan, gitu. Nah, ini sekarang saya masuk ke 3, ya. Sebelumnya saya akan stop dulu. Saya akan coba kasih. Nah, ini bumi kita bulat, ya. Kalau Bapak Ibu tahu ini Google Earth, ya. Google Earth ini bisa di web, bisa diinstal, ada app juga di namanya di iPhone, Android ada. Nah, ini bumi kita. Ini kalau kita lihat itu ada garis internasional tanggal, ya, kira-kira mulai dari utara sampai ke selatan itu. Jadi di sini letaknya antara hari penanggalan tanggal baru, ya, dan seterusnya. Jadi bumi itu berputar kalau lihat dari utara, counterclockwise. Jadi pekalan pertama kali tanggal itu mulai dari Pasifik kira-kira. Ya, makanya kalau lagi acara tahun baru itu mulainya dari mereka ini, Samoa, Papua Nugini, terus Indonesia terus berputar ini. Berputar. Anggap aja kita ini matahari. Kita ini yang mengasih sinar ke bumi. Nah, ini Indonesia. Ya, Indonesia ini letaknya di antara Pasifik. Ya, Pasifik di sini, ini Lautan India, ini Indonesia. Ya. Di mana Amerika? Amerika jauh masih. Ya. Terus matahari ini, bumi ini berputar setiap hari 24 jam, rotasi satu kali putaran. Sehingga matahari itu terbit dari kiri, dari timur, tenggelam di barat, sunrise. Gitu terus. Jadi kalau matahari ada di sini, Amerika tuh beda 12 jam. Ya, di tempat saya Atlanta. Georgia itu California 15 jam. Jadi malam. Seperti saya ini, sekarang saya ini pagi, di sana malam. Nah, ini matahari kayak gini, menyinari bumi. Bumi berputar. Terus, nah, melewat terus ke arah counterclockwise, India, terus ke Eropa. Iya. Nah, jadi sekarang ini, kalau dari Indonesia ke Belanda, ke Ibu Agatha itu ya, kita lihat kira-kira berapa, 5 jam atau 6 jam Ibu ya, dengan Jakarta. Kira-kira masuk akal kan? Ya, betul. 5 jam, Dan. Karena 5 jam, summer. betul. Winter Ya. 6. Ya, nah ini terus berputar ini setiap hari tidak berhenti. Kalau berhenti kita kiamat juga. Oke. Nah, ini terus. Baru ini sebelah sini nih sekarang nih lautan Atlantik ini. Ya, lautan Atlantik baru Amerika. Nah, ini saya sekarang ini. Saya lagi di gini nih. Ya, boleh dibilang mungkin begini kali. Ada bara matahari baru terbit masih pagi. Indonesia di belakangnya persis. Gitu, Indonesia belakangnya itu malam makanya. Ini buktinya ini bahwa bumi itu bulat dan berputar pada porosnya. Gitu loh. Nah, bumi kita ini itu 71% itu air. Artinya laut. Ya. 29% itu daratan. Benua. Ya, benua, pulau, semua segala macam. Jadi kira-kira kayak seperti itu. Jadi kita tahu dulu konsepnya bumi itu kayak apa. Gitu loh. Kayak begini tuh. Ya. Nah, ini sekarang saya memasuk lagi nih tentang penciptaan. Creation. Nomor 1. Ya. Our sovereign God itu, Allah kita itu maha kuasa. Allah kita itu adalah sumber dari segala kuasa, otoritas, dan dari segala yang ada. Allah kita itu immortal, tidak bisa mati. Alpha dan Omega. Artinya tuh dari awal hingga akhir. Dia menciptakan makhluk di sorga dan di dunia. Yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat. Maksudnya apa tuh? Ya, roh tidak bisa dilihat ya. Atau ya mungkin yang kecil kali. Virus. Tapi bisa dilihat kalau mungkin dengan mikroskop yang sangat ini. Allah kita itu adalah terkenal sebagai omniscience. Dia itu semua sains ini tuh dia yang kuasain. Dia yang menciptakan. Dia itu omnipotent. Dia itu sangat berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang manusia tidak bisa lakukan. Dia itu juga omnipresent. Ada di mana saja.
Ya, itu Allah kita. Nah, sekarang saya mau coba penciptaan alam semesta oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini dari Kejadian 1 sampai 19 ya. Nanti saya akan masuk ke Alkitab ya. Nah, ini juga penciptaan makhluk hidup. Itu ada juga di Genesis ya, Kejadian 1 20 sampai 25 ya. Terus penciptaan Adam dan Hawa. Ini juga Kejadian. Terus dilanjutkan dengan Kejadian 2 ya. Jadi saya kembali lagi ke ini nih. Ke Genesis sekarang. Saya mau keluar dulu ya. Ini Genesis itu, ini kitab Genesis versinya Amerika. King James Version, coba saya cari. King James Version ini adalah versi Alkitab yang boleh dibilang pertama-pertama yang berbahasa Inggris lah. Ya, maksudnya diadopsi banyak pada saat itu zaman abad pertengahan ke-14, 15 ya, itu kira-kira gitulah King James Version ya. Di sini mengenai penciptaan ya. Penciptaan, banyak hal yang sering membuat kitab King James Version ini menjadi sesuatu yang menyebabkan salah persepsi. Ya, terutama adalah Genesis 1 ayat 6 firmament. Firmament itu bahasa Inggrisnya itu artinya itu angkasa. Tapi sepertinya firmament ini seperti kayak sesuatu yang padat ya. Nanti saya bakal balik ya. Firmament. Saya coba masuk ke versi lain nih. Versi lain itu New International Version. Nah, ini 1 sampai 6. Ayat 1. Ini juga ada masalah juga ini. Namanya fault. Fault itu sesuatu seperti padat. Fault itu seperti kayak cungkup ya. Padat. Jadi ini juga membuat suatu masalah banyak persepsi yang salah. Gitu loh. Yang orang tuh salah mengerti. Saya sekarang mau ngambil jadi dari yang American Standard Version. Kenapa saya milih-milih Bible? Well, kita ini kan manusia. Kita tidak tahu. Kita kepingin mengerti sesuatu yang kita tidak tahu, kira-kira bagaimana ininya. Gitu loh. Yang arti sebenarnya. Saya tertarik. Saya research. Ini Bereshit. Ini Shabbat. Shabbat.org. Shabbat ini adalah satu institusi dari agama Yahudi, Judaism. Ya. Di Atlanta ini tempat saya ini ada George Street. Mereka punya seperti kayak gedung. Ya, gedung untuk mereka ini bagian ininya lah. Bagian untuk media semua segala macam. Nah, ini versinya Yahudi. Versinya Judaism. Versinya Torah. Ya. Jadi manusia versinya Hebrew Canon. Ya. Itu sebenarnya Genesis 1:6 itu kata-katanya itu adalah expanse. Yang namanya firmament atau fault itu expanse artinya. Itu berdasarkan bahasa Hebrew-nya itu Ibrani namanya rakia. R-A-Q-I-A, rakia. Tapi diterjemahkan oleh King James menjadi firmament, walaupun artinya angkasa, ya. Tapi sebenarnya itu artinya itu expanse. Expanse itu apa? Expanse itu adalah angkasa. Jadi langit, ya, angkasa. Kalau saya boleh bilang itu mungkin kalau saya bahasa saya adalah atmosfer kalau saya bilang. Menurut bahasa saya itu atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara, ya. Nah, ini sekarang saya coba masuk ke bahasa Inggris. Genesis. No, mungkin waktu nggak ada deh. Oke, saya masuk ke ini aja, Kejadian aja bahasa Indonesia ya. Karena bahasa yang dibahas banyak. Kejadian 1. Indonesia kebetulan terjemahan baru rupanya sudah mengalami suatu perubahan ya. Ini bahasa Indonesia. Jadi Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Mirip ya, seperti dengan tadi teorinya sains, kosmologi. Mereka nggak tahu Big Bang dari mana, akhirnya mereka bilang kosong. Jadi boleh dibilang nyontek. Ini Alkitab ini udah
ribuan tahun yang lalu. Sudah dari dulu udah begini. Ya. Saya lanjutkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Inilah hari pertama. Ayat ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. So, cakrawala itu expanse. Ya. Langit, angkasa, atmosfer, kalau saya bilang. Di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Mulai jelimet ya, mulai pusing ya. Air dipisahkan oleh atmosfer, di bawah atmosfer ada air, di atasnya ada air. Oke, saya lanjutkan. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ini berarti menciptakan daratan. Ya. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji segala jenis, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Hari ketiga udah ya. Nah, sekarang yang ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ini menarik sekali. Menarik sekali ini. Ya, nanti saya akan bahas ini. Ya. Ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, matahari, ya, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Yang malam ini ya bulan, ya bulannya di matahari, bulannya di bumi. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, artinya itu diciptakan dulu ikan-ikan di laut, burung-burung, ya, itu hari yang ke berapa? 5, ya. Lalu Allah memberkati semuanya. Itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang
dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ini menunjukkan teori evolusi itu sebenarnya mereka berevolusi mungkin dari binatang jerapah berlayar pendek menjadi layar panjang, masuk akal mungkin. Tapi bukan dari sesuatu yang seperti sel, bakteri menjadi binatang. Lebih sulit dimengerti prosesnya itu kan. Saya lanjutkan. Ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. So itu penciptaan. Ya. Ini kalau menurut bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, ya, bahasa Yahudi zaman dulu itu, Allahnya itu bentuknya itu plural. Plural itu bentuk jamak. Artinya itu lebih dari satu. Ya, itu nanti kita akan jelaskan. Ya. Dan yang menarik itu adalah ini loh. Jadilah petang, jadilah pagi. Setiap hari ada tulisan endingnya gitu. Jadi petang, jadilah pagi. Hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Terus sampai hari ke-6 selesai, jadilah petang, jadilah pagi. Kira-kira apa ini maksudnya ini? Pengertiannya ini. Ya. Apakah bumi ini diciptakan dalam waktu 6 hari? 6 harinya manusia? Terus terang, kalau saya manusia, saya tidak tahu jawabannya. Saya jujur aja. Karena ini penciptaan ini cuma satu chapter. Kejadian satu. Kita ini manusia ini terbatas pikiran kita. Walaupun kita menyerupai gambar Allah itu, kita tuh terbatas. Kita tuh tidak bisa mengetahui apa kejadian di belakang ini semua. Sorry, ini ada chat apa ya? Oh, oke. Jadi boleh dibilang kita ini terlalu optimis. Kalau kita tuh mau bilang begini, terlalu optimis. Kalau kita bilang, oh itu satu minggu jalan terjadinya. Well, itu ada di salah satu ayat Alkitab itu satu harinya satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Walaupun itu mungkin bukan kata harfiah, tapi kira-kira kayak gitu. Ini sesuatu yang kita tidak bisa tentukan berapa hari atau berapa lama. Tapi mereka ini adalah jadilah petang, jadilah pagi di setiap hari. Kira-kira ini apa? Dan mungkin ada pertanyaan lain itu adalah matahari dan bulan itu diciptakan baru hari keempat. Dari mana ini sinar terang dari gelap? Ya, ini saya akan lompat, ya, lompat ke arah Allah itu adalah terang. Itu saya mau ambil. Sebentar, saya mau ambil ininya ayatnya, ya. Oke. Jadi masuk akal nggak kalau seandainya Tuhan itu menciptakan matahari hari keempat, tapi hari pertama ini adalah terang. Lalu terang, jadilah terang. Let there be light. Masuk akal, karena dia maha kuasa. Ya, masuk akal. Nah ini sekarang saya mau bilang bahwa Allah itu adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah ini,
Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dia ini Tuhan. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu. Jadi kalaupun matahari belum diciptakan, Dia sudah bisa menciptakan terang. Nggak ada masalah itu. Dia maha kuasa. Omnipotent. Right? Terus ada lagi Wahyu. Wahyu 22:5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Nanti akhir zaman begini mungkin jadinya kejadiannya, ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selamanya. Mungkin matahari akan, I don't know, pecah atau mati, redup. Kita tidak tahu, ya. Tapi kira-kira Tuhan itu adalah gelap. Tuhan itu adalah terang. Sorry. Yohanes 8. Nah, ini Yohanes 8. Ini 12. Ini Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Yesus pun adalah terang dunia. Ya, jadi kita kalau bertanya, gimana caranya matahari belum diciptakan, sudah ada terang? Allah itu terang. Udah, itu jawabannya. Nggak perlu kita tuh pusing. Ya. Nah, terus sekarang yang berikutnya ini loh. Jadilah petang, jadilah pagi. Terus setiap hari digituin. Kira-kira apa maknanya? Nah, maknanya itu begini, ya. Orang Yahudi itu percaya kalau hari itu dimulai pada senja hari. Setelah matahari terbenam itu hari yang baru. Ya. Makanya mereka itu mempunyai tradisi sampai sekarang yang masih praktek hari Syabat. Hari Syabat itu mulai Jumat petang matahari tenggelam. Itu Syabat terus sampai Sabtu. Sabtu sampai matahari terbenam lagi itu hari Syabat. Jadi mereka tuh boleh dibilang mengikuti apa yang seperti kejadian ini. Hari itu adalah mulai dari petang dan sampai pagi. Jadi Tuhan itu menciptakannya itu dalam keadaan gelap ini semuanya. Ya. Terus kalau pertanyaannya sekarang, yang keenam. Yang keenam itu, yang matahari. Matahari diciptakan. Kira-kira bisa kita mengerti nggak ini gimana ininya? Kalau saya rasa sih bisa. Kenapa? Apakah matahari itu diciptakan belakangan sesudah bumi diciptakan? Tidak selalu, tidak harus. Kenapa tidak harus? Ya kita kan udah tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kenapa bisa begitu? Ya. Kayak saya kasih contoh ilustrasi. Kalau ada suatu perusahaan membangun perumahan baru, belum ada listrik, ya, belum ada listrik. Mereka ini ngebangun. Ini manusia membangun perumahan terus, belum ada listrik masuk, belum. Mereka itu sudah memasang semua instalasi kabel, semua pasang lampu. Apakah sudah bisa dinyalakan? Belum, karena belum ada listrik. Gitu. Nah, sesudah listrik masuk ke desa tersebut, truk, baru listrik itu nyala, baru lampu itu nyala. Jadi tidak harus maknanya bumi itu diciptakan dulu oleh Tuhan, baru matahari. Tidak harus. Sudah terbentuk tata surya, terbentuk bintang, Tuhan akan mengatakan, "Hei matahari, jadilah terang, bercahaya terus-terusan." Itu jawabannya, kalau menurut saya. Ya. Jadi nggak harus tuh pengertiannya, loh, matahari belakangan kok diciptakan oleh Tuhan sesudah bumi. Tidak ada jawaban seperti itu. Artinya itu, Tuhan itu bisa melakukan apapun, urutannya yang manapun terserah Dia. Ya. Gitu. Oke, ini sekarang saya masuk ke kejadian kedua. Ya. Kejadian kedua ini tentang Adam dan Eve. Ya.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk menyengusakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sorry, saya kembali lagi. Tadi saya sempat bicara lupa ini bilang ya mengenai yang ke-6 ini loh, ayat ke-6. Cakrawala ya. Memisahkan air dengan air. Jadi dulu bumi itu pertama kali itu pada saat terbentuk itu air semua isinya. Tidak ada daratan. Terus Tuhan itu memisahkan melalui cakrawala, melalui atmosfer. Sehingga air yang di atas permukaan bumi itu adalah apa? Ya awan contohnya. Dan atmosfer kita itu berlapis-lapis. Ada mengandung air juga. Tapi yang contoh yang paling besar itu adalah awan. Awan itu bisa menjadi awan hujan. Ingat kan? Bisa turun lagi menjadi air. Dari air di bawah, dia menguap menjadi awan, turun lagi ke bawah menjadi hujan. Menjadi air lagi. Nah itulah penciptaan di sini artinya itu begitu. Diciptakanlah atmosfer sehingga air terpisah di atas dan di bawah. Di air di atas itu adalah awan. That's it, itu aja penjelasannya. Ya. Nah ini manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan. Di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini semua sumber dari segala dosa ini nanti ya. Tapi kita agak akan bahas saat ini. Ya. Ada sebuah sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan adalah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena apa? Karena mereka belum makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, belum jatuh ke dalam dosa. Nah, ini saya sharing malam ini cuma sampai sini, ya. Berikutnya itu masih banyak, ya. Nah, tapi sekarang saya mau melanjutkan ke ini dulu, ke slide saya lagi, ya. Ini waktunya ini udah cepat sekali nih. Oke. Nah, ini. So, kita sekarang bicara tentang Garden of Eden. Tidak ada orang yang tahu lokasi persis sebenarnya, ya. Tapi kira-kira itu kalau berdasarkan tadi ayat di Alkitab itu, antara sungai Euphrates, sungai Efrat, dan sungai Tigris. Ini di Irak, ya. Modern day Irak ini ada sungai Euphrates, ada sungai Tigris, Efrat, ya. Sungai Gihon, Pishon itu boleh dibilang tidak ada tertulis di mana-mana, tapi ya diduga katanya daerah Afrika Utara, Land of Kush, tanah Kush itu daerah situ, ya. Tapi ini letaknya itu kira-kira di modern day-nya Irak, ya. Namanya ini zaman sekarang namanya Mesopotamia, ya. Bukan zaman itu namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya daerah di antara dua sungai, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Letaknya di mana yang pasti tidak tahu, ya. Ada yang bilang dekat sini, dekat Armenia, ada yang bilang dekat sini. Ya, kira-kira di antara dua sungai ini, ya. So, nah ini sekarang saya masuk ke yang keempat. Waktunya ini nggak terlalu banyak lagi, saya mau mempercepat. Ini sekarang saya mau membicarakan tentang sains, ya. Apakah sains itu bertentangan dengan teisme? Teisme itu adalah tentang ketuhanan, konsep ketuhanan. Teisme itu apa? Ya, contohnya ya agama Yahudi itu teisme. Orang Kristen itu boleh dibilang sharing Alkitab itu dengan orang Yahudi, jadi Judaisme. Ya. Itu dari sana asalnya. Nah, ini sekarang kita mau melihat apakah sains itu bertentangan dengan teisme. Kalau saya tuh jawabnya ada yang bertentangan, ada yang tidak. Nah, itu jawaban saya. Jadi kira-kira bagaimana, ya? Nah, ini saya sekarang memasuki masalah imajinasi lawan reality, ya. Bumi datar, flat, dan tidak berputar. Itu imajinasi. Kenapa imajinasi? Banyak bukti dan fakta. Kita akan keluar dulu ya, bentar. Ini ada ayatnya dalam Alkitab yang mungkin salah diinterpretasi, salah dimengerti, ya. Jadi bumi datar atau flat itu dan tidak berputar itu tuh sesuatu yang pemikiran kita karena kita melihatnya dari mata kita, karena mengambil dari ayat-ayat tertentu. Oke, kita bahas, ya. Terus bumi itu adalah bulat dan berputar pada porosnya, itu bukti, ada realitas itu, ya. Ini dia Yesaya 40 ayat 22 ada nih, ya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Saya pindah dulu ya. Daniel 4, 10, 11. Saya nggak lupa. Oke, saya ambil take picture. Saya keluar dulu.
Saya masuk ke Alkitab lagi. Daniel 4, 10, 11. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Kira-kira ini simbolik atau sesuatu yang kejadian? Apa kejadian ini? Kejadian ini adalah pada saat Nebukadnezar bermimpi. Ya, bermimpi artinya mimpi ini, bukan realitas ini. Ya. Nah, ini jawabannya itu. Ya. Terus Wahyu. Kitab Wahyu, bentar. Tadi Wahyu berapa itu? Sorry. Yesaya 11 dulu. Yesaya 11. Yesaya 11 ayat 12. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan mempunyai orang Yahudi terserak dari keempat penjuru bumi. Nah, ini keempat penjuru bumi. Ya, seolah-olah itu ada bumi itu ada ujungnya. Ya. Ada apa sih namanya? Habisnya karena bumi itu rata. Ya. Nah, ini ya kalau saya bilang sih ini simbolik lagi. Ke utara, ke selatan, ke barat, ya. Bukannya artinya bumi itu rata, bukan. Ya, bukannya flat. Ini Wahyu. Wahyu 20 ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan itu jumlah mereka sama dengan banyak yang di pasir laut. Kembali lagi empat penjuru bumi. Apakah ini suatu arti yang literal, yang harfiah? Ya bukan, ini simbol juga kalau menurut saya. Ya. Nah ini saya mau membuktikan dulu ya bahwa bumi itu bulat. Ini saya ada Google Maps. Ya. Jadi tadi saya lupa bilang, Google Earth itu mendapatkan gambar itu berupa 3D image ya dari satelit ya, dari angkasa itu. Nah, ini kita ini ada namanya ada tempat saya ambil contoh ini Half Desert Dubai ya. Ini letaknya ini di padang pasir di Dubai ya. Kenapa saya ambil sini? Ya ini saya cuma mau ambil contoh. Ini gambar foto orang berfoto dekat padang pasir. Menurut imajinasi orang ini pasti kalau melihat gini zaman dulu ribuan tahun yang lalu, zamannya nabi-nabi, zamannya siapa itu, ya ini menganggap bumi itu rata, masuk akal, ya. Karena bentuknya begini rata, lihat nggak? Nggak mungkin bumi itu bulat, karena semua kelihatannya rata semua, ya. Tapi coba kembali lagi kita lihat direction dari sini ke Burj Khalifa, ya. Ini letaknya ini berapa ini? 28,2 km kalau nyetir. Dekat sekali. Ya. Kita lihat apa yang orang lihat dari puncaknya Burj Khalifa. Kenapa Burj Khalifa saya pilih? Karena ini gedung tertinggi. Gedung tertinggi di dunia. Ya, 800 meter lebih tingginya. Ini saya kasih ini. Saya kasih video. Ya. Ini video ketika orang naik ke ini saya langsung skip aja. Nah, dia ini naik ke atasnya Burj Khalifa. Gedung tertinggi. Tuh, kita bisa lihat nggak kira-kira bentuknya kayak apa? Mulai kelihatan kan bulatannya itu, spherical.
ya. Boleh dibilang ini mulai terlihat. Oh iya, dengan ketinggian yang cukup tinggi, ternyata dibuktikan bahwa bom itu bulat, gitu loh. Ya, ini saya satu lagi nih. Ini lebih menarik. Felix Baumgartner. Nah, ini saya mau stop dulu. Sebelumnya saya mau ini dulu. Saya mau kasih tahu dulu siapa itu Felix Baumgartner, ya. Ini kejadiannya ini dia ini seperti kayak stuntman, namanya dia tuh skydive jump. Ya, ini dulu secara langsung ini di Amerika. Dia masuk Guinness World of Record. Dia ini naik balon ya tanggal 14 Oktober 2012. Saya ini nonton live saat itu. 2012 ini 11 tahun yang lalu ya hampir ya. Ya, dia itu dengan balon terus naik ketinggiannya itu sampai 38 meter ya. Ini hampir 4 km di atas permukaan bumi. Ya. Tinggi sekali ini. Makanya dia naik balon helium ya. Di situ terus dia lompat kayak seperti terjun. Nah, terjun dia memecahkan rekor saat itu ya. Disponsori oleh Red Bull ya. Nah, ini saya videonya. Videonya ini dari mulai dia naik sampai ke atas. Jadi boleh dibilang bisa dilihat secara visualnya kayak apa. Ini nggak panjang, saya mau lanjut sampai ini aja, sampai habis ya. Jadi kita bisa lihat. Tuh balonnya naik, dia ada di dalam kapsul ini dengan kamera-kamera yang dibawa, GoPro kamera semua. Kalau kita lihat bumi itu rata di sini, karena di permukaan bumi kita. Tuh lihat, setelah ketinggian cukup, mulai kelihatan bahwa bumi itu bulat. Nah itu lihat. Itulah bumi kita. Saya tertarik waktu itu saya sempat nonton langsung ya, live, menunjukkan bahwa bumi itu bulat ya. Nah, ini saya ada bukti lain tentang bahwa bumi itu katanya apa namanya? Tidak berputar, tidak rotasi. Nah, ini ada bukti lagi nih. Ya. Buktinya ini berupa pendulum. Tahu pendulum ya? Pendulum itu suatu benda yang digantung. Ini latar belakangnya dulu. Ini adalah Griffith Observatory di Los Angeles. Ini yang menciptakan pendulum ini adalah saintis dari Prancis, namanya Foucault. Makanya dibilangin Foucault pendulum. Pendulum ini letaknya di dalam observatory yang di Griffith ini. Dia digantung dari atasnya itu ke bawah dengan seperti benda, seperti bola metal. Ya, kalau kita itu tidak berasa bahwa kita ini bumi bergerak karena apa? Karena gravitasi. Tapi kalau sesuatu digantungkan di atas, itu akan terlihat bahwa bumi itu berputar sebenarnya, yang kita tidak sadari. Nah, ini Foucault pendulum. Jadi Foucault pendulum ini nih, dia akan swing, akan berputar, terus ke sana, ke sini terus, ya. Di Griffith Observatory itu letaknya ini tergantung dari letaknya mereka di lintang utaranya, koordinatnya itu. Nah, itu berdasarkan perhitungan matematika, butuh waktu 42 jam untuk bisa mengitari seluruh nomor ini loh. Nah, ini pendulum ini membuktikan dia ini berputar, swing ke kanan, ke kiri, terus
Tapi selain itu dia itu akan bergeser sedikit sehingga pada suatu waktu dia akan menjatuhkan alat ini nih, benda ini. Itu menunjukkan bahwa dia itu berrotasi. Ya. Ini buktinya bahwa bumi itu tidak stop berputar bumi ini. Nah, ini petaknya ini. Pendulum ini tidak ada elektroniknya, tidak, cuma digantung aja. Tapi kita lihat, tuh, udah mulai menyentuh. Dia bergeser tuh bolanya itu. Ya. Sehingga pada suatu saat dia akan menjatuhkan itu, benda itu. Nah, prosesnya ini akan terus menjatuhkan satu semua dalam waktu 42 jam di California. Itu akan satu putaran. Ya, itu kira-kira buktinya bumi itu berputar. Nah, ini sekarang saya masuk lagi ke sini. Oke. Nah, ini sekarang. Matahari mengitari bumi. Kita taunya begitu kan, matahari terbit timur, tenggelam barat. Mataharinya bergerak, katanya kita. Imajinasi kita. Ini Yosua 10 ayat 12 sampai 15, nanti kita ke sana, ya. Ya. Ini kalau saya bilang itu semua imajinasi. Opini saya itu adalah itu peristiwa solar eclipse pada saat kejadian ini, ya. Nah, ini bumi mengitari matahari, ya, itu yang benar. Gerhana matahari itu terjadi apabila bulan terletak persis di antara bumi dan matahari, sehingga bentuk lingkaran sinar matahari tertutup oleh lingkaran bulan, sehingga terjadi proses gelap sesaat di daerah yang dilalui oleh garis gerhana matahari tersebut. Fenomena alam yang dialami di beberapa tempat berbeda di bumi setiap beberapa tahun sekali. Ya, nah ini, bentar, saya mau kembali ke sini. Ya, tadi apa namanya? Kitabnya dulu saya mau baca, saya mau ambil. Yesaya 40:22. Oke. Yesaya 40 ayat 22. Sorry, salah. Yosua. Jadi Yesaya. Yosua 10. Yosua 10 ayat 12 sampai 15. Ya. Kira-kira kejadian apa ini? Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yesua dan seluruh orang Israel menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kira-kira kejadian apa ini? Ini kejadian pada saat Yosua ingin mengambil
tanah Kanaan, ya, berperang. Ya. Ini kalau saya baca ini tuh sepertinya, oh memang benar, matahari bergerak, di stop. Ya. Tapi kalau setelah saya baca ini, ada kata-kata ini, matahari diantar bentuk atas Gibeon dan engkau bulan atas lembah Ayalon. Ini suatu unsur apa ini? Ini fenomena alam yang kita sudah tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gerhana matahari ini, ya kan? Gerhana matahari itu terjadi siang hari pada saat matahari ada, dan bulan itu masuk ke dalam bayang-bayang matahari, sehingga kita tuh akan mengalami suatu istilah solar eclipse, gerhana matahari. Nah, gerhana matahari itu macam-macam. Ada namanya total solar eclipse, ya. Itu kejadian ini kan kejadian gerhana matahari, gitu loh. Jadi ini saya mau kasih contoh, ya. Jam 11, oke, bentar lagi selesai. Ini solar eclipse. Jadi kita mengerti, tapi itu solar eclipse. Between the Earth and the Sun, blocking some or all of the Sun's rays from reaching the Earth. By cosmic chance, even though the Sun is 400 times wider than the Moon, it's also 400 times farther away. Therefore, the two objects appear the same size in our sky. Astronomers are able to predict eclipses because the Earth and Moon have very predictable orbits. Why then isn't there an eclipse every month? The Moon's orbit is usually tilted a few degrees north or south in relation to the Earth. When the Moon does eclipse the Sun, it casts two types of shadows on Earth: a smaller, darker shadow known as the umbra, and a larger shadow known as the penumbra. There are four types of solar eclipses. The first and most spectacular is a total eclipse, when the Moon completely covers the Sun's surface. A total eclipse can only be seen if you're standing within the umbral shadow. That's why the imaginary line created by this shadow as it races across Earth is known as the path of totality. Saya stop. Video ini nih menunjukkan solar eclipse tahun 2017 di North America, ya. Ini kita ngalamin ini. Dia ngambil contoh ini. Georgia itu ini state-nya. Atlanta itu kira-kira di sini, ya, dekat North. Kita itu kena ke bagian total, ya. Nggak total sekali, seperti ada satu titik namanya Clayton, sekitar 30-40 miles dari Atlanta, itu yang total. Tapi kita boleh dibilang waktu itu gelap, ya. Ini saya lanjutkan. People within the penumbral shadow see only a partial eclipse, the second type. From this view, outside the path of totality, the Moon passes in front of the Sun off-center, never fully covering its surface. Third, an annular eclipse occurs when the Moon passes directly in front of the Sun. However, unlike a total eclipse, the Moon appears too small to fully cover the Sun. The Moon's orbit is elliptical, so sometimes it's closer to Earth and sometimes it's farther away. Last, a hybrid eclipse is when the Moon's position between the Earth and Sun is so finely balanced that the curvature of the Earth plays a role. The Moon will be farther away from some parts of Earth along the eclipse's path, resulting in an annular eclipse. In other parts, the Moon will be just close enough to fully cover the Sun, resulting in a total eclipse. While a total solar eclipse happens somewhere on Earth every year or two, any given point on Earth. Nah ini waktu itu Atlanta mengalami gerhana matahari 21 Agustus 2017, pas lewat di Atlanta, ya. Ini yang kita akan bakal ngalamin lagi Amerika ini tanggal 8 April 2024. Sayangnya Atlanta tidak dilewati, jadi kita mungkin tidak bakal mengalami yang namanya gelap total, ya. Kalau waktu itu total gelap, ya. Indonesia itu 2016 udah lewat, nggak tahu lagi kapan itu. Ya, Eropa juga. Eropa ini, ini Eropa mungkin bakal lewatin ini di mana nih? Ini di Spanyol, ya, 2026 gitu loh.
Kira-kira ini udah bisa dihitung, bisa dipredik. Kenapa? Karena lingkarannya, putarannya bulan, bumi itu sama terus, gitu loh, ya. Experiences the event only about once every 400 years. We interrupt this video for an important. Ya itu kira-kira itu, ya. Sebentar, saya akan. Nah ini sekarang saya masuk ke slide berikutnya. Oke, ini kenapa saya bawakan ini? Cukup, saya pikir ini cukup penting juga untuk membawa ini tentang flat earth theory, ya. Karena flat earth theory ini ada sebagian besar penganutnya ini, pengercaya ini adalah orang-orang Kristen. Jadi di Amerika itu ada survei, kira-kira ada 2% masyarakat Amerika itu yang percaya bahwa bumi ini bulat rata, ya, flat. Dan dari kebagian besar di mereka itu adalah orang Kristen yang bacanya melalui Alkitab skrip. Tapi apakah benar? Nah ini menurut versinya mereka. Kalau bumi itu rata itu bagaimana? Nah bumi rata itu ternyata versi mereka itu adalah kutub utara itu di tengah letaknya. Ini Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika mengelilingi kutub utara, Asia, Eropa, ya. Terus ini Australia, ini Indonesia. Dan sekelilingnya ini adalah kutub selatan menurut mereka. Jadi kagak bisa kita nih ke sana, nggak bisa karena ketutup, selesai. Nah ini bentuk ininya mereka tuh kayak gini. Itu makanya saya mengambil Genesis 1:6 itu begini, firmamen, fault. Menurut penganut flat earth teori itu, bumi ini rata di cover oleh seperti dome. Ini firmamen itu loh, fault. Ya. Ini flat earth theory. Ya kita tadi udah belajar bumi bulat ya, jadi kita nggak perlu bahas lah. Ya. Nah ini terus mengenai itu geosentrik. Geosentrik itu adalah suatu teori yang diperkenalkan oleh Claudius Ptolemeus itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, sebelum Yesus. Percaya kalau bumi itu pusat dari universe. Ya, ini kita kan zaman itu kita mengerti lah. Lama sekali udah kan, udah boleh bilang teknologi belum ada, belum existence. Ya, percaya bumi itu adalah pusat dari universe ya. Matahari, bulan dan bintang itu mengitari bumi. Ini ilustrasi dibuat oleh seorang namanya Anaximander untuk mengenalkan geosentrik. Jadi geosentrik itu ini matahari mengelilingi bumi ini, di bulan. Ya, lingkarannya bulan itu lebih dekat, matahari lebih jauh. Tapi bumi bulan ini berubah orbitnya. Ini pada saat summer ya, ini pada saat winter mataharinya begini katanya. Ya, oke. Nah, terus timbul heliosentrik. Heliosentrik itu adalah teori yang diperkenalkan oleh Aristarchus Samos sekitar abad ketiga. Sebenarnya nggak jauh sih, ya 300 tahun kemudian, ya sebelum Masehi, Yesus sudah yang tadi. Tapi karena waktu itu manusia tidak bisa melihat dari ketinggian, ya percayanya bahwa manusia ini kita di bumi rata semua, matahari bergerak timur ke barat, matahari yang bergerak. Jadi nggak populer saat itu, ya tidak mendapat perhatian, ya. Baru sekitar abad ke-16, ya. Ini di zaman Renaissance. Kenapa dinamakan Renaissance? Renaissance ini zaman pencerahan. Banyak sekali teknologi, sains semua yang baru itu diciptakan di zaman Renaissance. Ya, ini abad ke-16. Ya. Itu ada orang Belanda yang mempunyai paten tentang teleskop. Jadi ditemukannya teleskop dulu itu yang membuat kita ini mengerti. Oh begitu toh ternyata. Ya. Nah itu kemudian Galileo Galilei ini yang mempunyai teleskopnya dia membuat teleskop. Jadi kita tahu bahwa matahari, bulan, dan lain-lain itu yang mengelilingi bumi, bukannya matahari yang mengelilingi bumi. Itu yang makanya menyebabkan adalah Northern Hemisphere bisa ada summer dan winter, ya. Southern Hemisphere juga gitu. Jadi Australia itu ke bawah bisa mengalami winter dan summer juga. Kalau Indonesia di Khatulistiwa, boleh dibilang sampai kapanpun hari tanggal berapapun ya sama terus fenomenanya. Tapi kalau kita di North Amerika bakal mengalami winter bulan Januari,
Ya, dari mulai November, Desember, Januari, Februari. Kebalikannya tuh di summer di Australia. Ya. Nah, ini gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Nah, ini kira-kira kayak gini. Jadi kalau saya bilang itu dari kitabnya Yosua itu, saat itu di dekat Gilgal itu ya ini, gerhana matahari, sehingga gelap. Ya, gelap. Ini saya mau kasih contoh ini. Ini NASA, websitenya NASA. Ini yang gerhana matahari tahun 2017. Nah, ini lokasinya yang kena gerhana matahari total, termasuk Clayton, Georgia. Ini dekat dengan Atlanta. Jadi kita tuh gelap. Saya waktu itu ada dengan anak-anak saya nggak sengaja ngambil libur. Anak-anak saya juga kan saya ajak gitu loh. Mereka belum pernah menyaksikan gerhana matahari. Ya. Mereka kagum-kagum. Wah, itu sekitar jam 1 siang. Ya, ya. Itu tapi sebelum jam 1 ini kita udah mulai redup seperti kayak petang gelap. Ya, redup. Terus tiba-tiba benar-benar gelap total. Gelap total itu kira-kira 2:35 sekitar 3 menit ya. Terus itu terus berangsur-angsur pelan-pelan mulai ini lagi. Tapi kira-kira prosesnya ini lama ini. Dari jam 1 sampai jam 4, 3 jam. Jadi kalau seandainya Yosua itu mungkin saya bisa bilang gerhana mataharinya mungkinnya kejadiannya hampir senja. Hampir senja sehingga mataharinya ini tidak mengalami lagi timbul lagi, kejadiannya begitu. Jadi mengalami total solar eclipse, terus dibantu akhirnya memang benar-benar mataharinya tenggelam. Kira-kira kayak gitu penjelasan saya. Ya. Nah, ini sekarang saya mau lanjutkan tentang ini. Ya. Saya mau kasih sedikit bentar deh, kasih masalah season. Ini nggak lama. Den, Bagaimana maaf bisa Den, terjadinya? ingat waktu ya di Indonesia ya Den. Oh Waktu ya, mereka oke. sudah malam. Ya, thank you. Ya udah ini saya stop aja. Saya yang ini. Nah, ini sekarang sains yang bertentangan dengan teisme itu apa kira-kira? Yaitu saya sebut satu-satu. Penciptaan berdasarkan Big Bang Theory itu menurut saya itu nonsense. Ya. Kita tahu mereka nggak bisa menjawabkan semua asalnya. Begitupun evolution theory itu juga nonsense. Charles Darwin. Ya. Time travel itu juga nonsense. Untuk manusia ya, bukannya untuk siapa ya, untuk manusia. Kita nggak bisa balik ke masa lalu atau maju ke masa depan. Teleport itu juga nonsense. Apa tuh teleport? Teleport itu seperti film Star Trek. Bisa hilang sampai di tempat lain. Itu nonsense. Tapi Yesus itu bisa teleport ya Yesus. Ya. Setelah dia bangkit, dia bisa tiba-tiba di antara muridnya ada di dalam ruangan. Ya. Dia itu bukan manusia masalahnya dalam hal itu. Sebagai Tuhan. Tapi kita nggak mungkin. Ya. Dia omnipoten, punya kuasa. Nah, ini juga lagi mode ini sekarang. Transhumanism. Ini apa? Ini proses mengganti dari manusia menjadi sesuatu yang lain. Ini lagi model ini. Kita akan mengalami banyak ini ke masa depan. Ya. Dari transgenderism lagi ngetop sekarang. Ganti kelamin. Sebenarnya mereka nggak bakal stop sampai di situ. Ya. Kalau boleh dibilangnya seperti film futuristik seperti Star Wars, yang bukannya manusia tapi makhluk aneh-aneh. Kira-kira manusia seperti kayak itu maunya. Mau hidup selamanya gitu loh, sehingga membuat suatu teknologi sains yang bisa memperpanjang hidup atau kalau bisa selalu selama-lamanya. Terus genetically enhanced humans juga ini kita bakalan lihat banyak ya melalui macam-macam, melalui AI, melalui macam-macam. Ini semua bertentangan ini ya dengan ketahanan kita. Terus jalan terbang mengitari angkasa dengan kecepatan cahaya. Tidak mungkin ini. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Tidak mungkin. Manusia itu punya darah, punya daging, pesawat itu punya materi, tidak mungkin terjadi. Ya, ini yang bertentangan. Tapi apa yang tidak bertentangan? Ya sains tadi itu
bumi, bulat, semua. Teknologi yang kita pakai ini, komputer, cellphone, satelit, ya. Ada suatu viral video tentang Neil Armstrong disuruh bersumpah di atas Alkitab bahwa dia itu pernah mendarat di bulan. Dia tidak mau. Ya. Kalau saya ditanya, apakah benar itu mendarat di bulan? Saya tidak tahu, saya belum lahir. Saya sudah lahir, tapi saya masih bayi. Tapi kenapa? Kalau seandainya itu sampai pendaratan di bulan itu suatu yang palsu, suatu yang bohong. Sekarang semuanya menjadi bohong. Tidak. Kalau tidak, kenapa? Semua satelit itu bukti bahwa teknologi itu ada. Ya. Indonesia mempunyai dulu satelit Palapa untuk komunikasi. Itu letaknya di angkasa, ya, di orbitnya bumi. Ya. Jadi sesuatu yang dikatakan bohong kalau Neil Armstrong pernah mendarat di bulan, mungkin bohong, rekayasa. Tapi kita tidak bisa tidak bisa menyamaratakan semua kejadian yang ada di bumi ini berdasarkan teknologi sains itu bohong. Tidak. Kita harus akuin ada yang realitas, ada yang bohong. Gitu loh. Semua alat yang kita pakai ini telekomunikasi, pesawat terbang semua segala macam, ya kan? Itu dari apa? Teknologi itu sains. Gitu loh. Jadi artinya tidak semua sains itu bertentangan dengan ketuhanan. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Ini gambar yang diambil oleh NASA, teleskopnya. Ya, itu seperti kalau saya lihat seperti mirip kayak seperti tangan ya. Ini jempol, telunjuk, jari. Ini NASA yang ambil ini. Ya, ini websitenya ini dari NASA. Dinamakan Hand of God. Ini suatu kejadian yang aneh. Ini namanya waktu itu nebula. Ya, nebula itu kayak gugusan bintang di mana. Ya, terjadi ledakan. Ya, dan sempat diambil fotografinya oleh NASA. Jadi sebenarnya ini semua seperti kayak gimana ya? Kita bukannya percaya ini seperti kayak oh ini tangannya Tuhan. Ya, tapi maksudnya mereka itu sekarang sampai menamakan ini semua namanya hand of God karena seperti tangannya Tuhan. Sesuatu kejadian yang miracle kalau saya bilang. Kok bisa seperti mirip sekali gitu. Ya. Seberapa besar sih Tuhan kira-kira? Saya tidak tahu. Jawaban saya itu. Tapi Tuhan itu tidak perlu sebesar ini untuk bisa menciptakan semuanya. Karena dia itu maha kuasa. Dia itu bisa menciptakan dengan perkataan, dengan instruksi. Jadilah terang, jadilah gelap. Semuanya terjadi. Ya. Jadi ini suatu kejadian yang fenomena yang aneh yang sampai diabadikan oleh NASA. Ya. Nah ini saya terakhir sampai slide terakhir ya. Can something come from nothing? Apakah sesuatu dapat terbentuk dari yang tidak ada? Jawabannya tidak ada, tidak bisa. Pasti ada penciptanya. Penciptanya adalah Allah kita. Allah yang sovereign, Allah yang maha kuasa. Ya. Ini ayatnya ini tentang Yesus. Ya. Ini dari saya ambil dari Kolose 1, 15-17. Ia di sini adalah ia Yesus. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Ya. Ini bahasa Inggrisnya. The Son is the image of the invisible God. Karena God itu adalah makhluk roh. Ya. Nah, the Son ini adalah Yesus. Ya. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. Artinya apa? Artinya Yesus itu sudah ada pada saat penciptaan.
Dan Yesus itu adalah bersama-sama dengan Allah. Ya. Dia itu adalah konsep Tritunggal, sudah ada pada saat penciptaan. Bukannya dia itu barusan diciptakan menjadi manusia, sehingga pendeta salah satu di Indonesia, ya, pendeta Erastus atau siapa, tidak percaya bahwa itu Trinitas. Dia itu sudah ada semenjak penciptaan, bersama-sama dengan Tuhan. Makanya itu mungkin kata Elohim itu loh, plural itu loh, Tuhan, menurut bahasa Ibrani. Ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, dari awal sampai akhir. Dia omnipotent, omniscience, omnipresent. Karena dia adalah Tuhan. Ya. Oke, kira-kira itu sharing saya hari ini. Selesai. Masih Terima bisa kasih mikir. Pak Daniel. Iya. Mohon Sorry panjang. Pak Daniel tutup dengan doa. Setelah itu kita akan diskusi. Oke. Ya, ya. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan, malam hari di Indonesia, siang atau sore hari di Eropa ya Tuhan, di Belanda khususnya, dan pagi hari di Atlanta di Amerika ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar bersama ya Tuhan mengenai begitu sovereign you are Lord, begitu berkuasa Engkau ya Tuhan, sehingga manusia kami tidak mampu untuk mengerti kejadian yang Kau ciptakan dunia, manusia, makhluk hidup lainnya ya Tuhan. Begitu terbukti ya Tuhan, bahwa sesuatunya ini adalah karena hanya kuasa-Mu ya Tuhan. Kita manusia tidak akan bisa mengerti sampai kapanpun ya Tuhan. Karena begitu banyak rahasia yang Kau punyai, begitu banyak knowledge yang Kau ketahui yang kami tidak punya ya Tuhan. Yang kami tidak bisa mengerti secara akal waras logika kami ya Tuhan. Tapi kami melihat sesuatu yang terjadi, yang Kau ciptakan semua bagi kita semua ini Tuhan, bisa dijadikan bukti. Ya, semua terbukti pada saat dulu kitab Kejadian Genesis sudah tertulis ribuan tahun yang lalu, bisa baru dibuktikan bahwa penciptaan-Mu seperti bintang dan lain sebagainya itu baru kira-kira 5.600 tahun setelah teleskop ditemukan. Bukan main kuasa-Mu ya Tuhan, tapi kuasa-Mu itu menunjukkan ciptaan-Mu adalah kebenaran-Mu adalah sesuatu yang masuk akal setelah kita semua mengalami. Kami tidak tahu rahasia apa lagi yang Kau punya terhadap kami ya Tuhan, tapi kami mengerti bahwa Engkau adalah begitu berkuasa sehingga kami manusia tidak pantas untuk challenge Engkau, menantang Engkau untuk membicarai suatu teori yang tidak sesuai dengan teori penciptaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.